Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Salsabila, NPM 217530004 dari kelas Manajemen Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas RBJK, yaitu Hand-on Project 2, yang dimana kita akan mengerjakan tugas paket tracer 5.1.9, yaitu kita akan menginvestasikan SDP Loop Prevention. Terus pertama kita akan masukkan nama kita, lalu email. Oke, di sini kita sudah bisa lihat. Bentar. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang investigasi SDP Loop Prevention, yang dimana kita akan menyelidiki atau pencegahan dari SDP Loop-nya. Di sini tujuannya itu kita akan mengamati status port tree atau spanning tree untuk mengamati proses konfigurasi spanning tree. Itu yang dimana kita akan menjelaskan tentang dari spanning tree protokol, yaitu apa sih penjelasan dari SDP atau spanning tree protokol. Itu adalah layanan yang memungkinkan LAN switch dan LAN bridge terinterkoneksi secara berlebih, sedangkan cara menyediakan mekanisme untuk mencegah loop yang tidak diinginkan dalam jaringan yang terjadi pada bridge. Kemudian di sini kita jelaskan bagaimana spanning tree mencegah switch loop sementara untuk mengizinkan redundan dalam jaringan yang diaktifkan. Di sini ada skenario latar belakangnya, yaitu kita akan menggunakan paket tracer untuk mengamati pengoperasian spanning tree protokol dalam jaringan switch yang memiliki jalur redundan. Di sini ada instruksinya, yaitu bagian satu ini kita akan mengamati converge spanning tree-nya. Kemudian kita masuk ke step 1, yaitu kita akan mengkonfigurasikan koneksivitasnya. Di sini kita akan mengecek dari PC 1 ke PC 2 untuk mengkonfigurasikan koneksi antar host. Kemudian kita jajal dulu. Kita akan jajal dari cek dari ping 2 ke PC 1. Kita cek dengan ping, klik kanan, paste, enter. Di sini data sudah berhasil. Oke, coba kita akan mengecek dari PC 1 ke PC 2. Apakah terkonek? Tapi sudah terkonek karena dari PC 2 itu sudah terkonek di PC 1. Kita untuk memastikan saja. Sudah terkonek juga. Di sini ada bagian kedua, yaitu di mana kita akan melihat status
spanning tree di setiap saklar atau switch. Kita di sini ada menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1 untuk mengumpulkan informasi tentang status spanning tree dan dari setiap switch. Yaitu kita akan mempertimbangkan hanya informasi tentang port terang gigabyte, port face internet, dan menghubungkan perangkat akhir dan bukan bagian dari internet switch-nya ini dengan spanning tree. Di sini kita akan mengecek switch 1, switch 2, dan switch 3. Itu sini ada portnya dari Giga01, G02. Di sini juga ada status FWD atau forward. Di sini juga statusnya block. Kita akan mengecek status dari switch 1 yang G01 ini statusnya FWD atau block. Kemudian di sini ada root break. Di sini root break ini jawabannya cuma yes or no. Seterusnya juga seperti itu, maka kita akan cek dari switch 1. Perintahnya di sini dengan klik enable show spanning tree VLAN 1. Oke, di sini status dari G01-nya itu di sini FWD, juga yang 2-nya juga FWD. Berarti di sini status dari switch 1-nya G1-nya FWD atau forward, juga yang 2-nya juga forward. Kemudian kita cek yang S2, sama seperti switch 1 tadi itu, enable show running tree VLAN 1. Salah. Show spanning tree VLAN 1. Oke, di sini sudah terlihat bahwa status dari switch 1 yang port G01 sama G02-nya tuh for one juga atau FWD. Ini sudah terlihat. Jadi untuk statusnya ini FWD-nya tuh yes. Statusnya FWD dan rootnya tuh yes. Kemudian ini kita akan mengecek yang di switch 3. Di sini dari status switch 3-nya yang Giga01 itu FWD atau for one, dan di statusnya buat G02-nya tuh dia block. Jadi di sini kita harus, di sini jawabannya berarti kalau untuk switch 3 di sini FWD, yang di yang satu, yang keduanya itu block. Kemudian kita di sini ada pertanyaannya, yaitu
Menurut Anda, apa arti dari tautan atau like lampu mungkin dari lampu jingga ini ya, lampu link-nya ini berbeda pada sebuah koneksi, yaitu di antara switch. Bisa dilihat dari switch ketiga ke switch 1 ini, dia lampunya di sini ada lampu jingga, yang artinya kita tidak bisa meneruskan frame karena spanning tree dan juga statusnya masih terblokir. Jadi kita nggak bisa menerima atau mengirim pesan karena di sini lampunya masih jingga karena dia masih spanning atau masih terblokir. Kemudian di sini ada pertanyaan dari what path will frames take from PC1 to PC2? Yaitu dimana kita jalur apa yang diambil dari frame dari PC1 ke PC2. Kemudian dari sini nih dari PC1 ke PC2 kita akan lewati jalur frame switch 1 ke switch 2 lalu ke PC2. Kemudian ada why do the frames not travel through S3, yaitu artinya mengapa bingkai tidak melewati S3, switch 3-nya tuh karena di sini tuh switch 3 ini masih status terblokir, yaitu lampu jingga ini. Maka dalam status blokir itu kita tidak bisa mengirim frames atau menerima. Kemudian di sini ada pertanyaan keempat, itu why has spanning tree placed a port in blocking stage? Yaitu yang dimana mengapa spanning tree menetapkan port dalam status pemblokiran? Karena STP itu memaksakan jalur dari redundant ke status siaga atau diblokir. Maka jika segmen jaringan spanning tree itu gagal dan jalur redundant ada, spanning tree ini akan menghitung ulang topologi spanning tree dan mengaktifkan jalur siaga. Jadi kita tidak bisa menetapkan kita bisa menetapkan status blokir karena dia tidak bisa menerima atau mengirim pesan seperti itu. Kemudian kita masuk ke part 2, yaitu kita akan mengamati konvergensi spanning tree. Di sini kita akan menghapus sambungan antara switch 1 ke switch 2. Kemudian di sini kita akan disuruh membuka jendela CLI di saklar S3. Maka kita keluarkan perintah show spanning tree flan1 dan biarkan jendela CLI terbuka. Kemudian di sini kita akan pilih hapus dan dari menu klik label S2. Coba kita akan hapus kabel ini. Kita hapus kabelnya. Kemudian di sini kita masuk ke step 2, yaitu dimana kita akan mengamati konfigurasi spanning tree lagi, yaitu di sini yang A. Kita akan kembali ke port CLI dengan cepat di saklar S3 dan keluarkan perintah show spanning tree flan1. Kemudian kita akan yang kedua ini
Gunakan tombol panah atas untuk mengingatkan perintah Show Spanning Tree VLAN 1 dan keluarkan berulang kali hingga lampu tautan oranye pada kabel berubah menjadi hijau. Maka kita akan mengamati status port 2. Terus di sini ada what do you see happen to the status of the G02 port during this process. Itu kita akan melihat apa yang terjadi pada port 2-nya ini selama proses. Lanjut, di sini kita akan mengecek. Di sini kita akan cek dari di sini ternyata sudah bisa terlihat yang terjadi pada saat kita menghapus kabel. Ini lampu jingganya sudah berubah menjadi lampu berwarna hijau. Kemudian kita akan jajal PC1 apakah dia masih tersambung dengan PC2. Karena kan tadi kita sudah menghapus kabel dari switch 1 ke switch 2-nya. Kita cek kembali apakah masih terhubung. Tutupin ke kanan, paste. Bentar. Ternyata masih terhubung. Oke. Kemudian di sini kita akan mengamati status port paning terpindah dari pemblokiran ke status penerusan sudah. Kemudian yang C, di sini kita akan memverifikasi koneksi dengan melakukan ping dari PC1 ke PC2. Udah juga berhasil seperti tadi. Kemudian apakah ada port yang menunjukkan lampu tautan orange yang menunjukkan bahwa port berada dalam keadaan spanning tree selain meneruskan mengapa atau mengapa tidak? Maka di sini tidak ada lagi lampu berwarna jingga karena dari jaringan yang berulang atau redundant kita sudah memutuskan antara kabel dari penghubung switch 1 dan dari switch 1 ke switch 2 yaitu dan juga kita sudah mengkonfigurasikan STV karena fungsinya untuk mencegah terjadinya phase loop. Dan juga di sini status dari switch 3 sudah tidak terblokir lagi atau sudah tidak ada lagi lampu berwarna jingga dan tidak ada lagi jalur redundant atau berulang dari switch ke loop. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang investasi STV loop profession. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.